Paspor ganda resmi PSSI gaspol naturalisasi Pascal Sturridge dari Belanda ke Garuda. Jangan sampai salah gate di bandara. Pejabat Vietnam sindir Garuda. FIFA ASEAN Cup hasilnya tak akan jauh dari AFF. Vietnam tetap lebih unggul. Thế rồi các cái trận đấu sau nữa thì nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà tôi cho rằng trận đấu tới gặp Chelsea nếu mà thua bạc nhược là có thể là cũng phải tính sổ đấy, chứ còn không chờ đến hai trận đấu kia, bởi vì là một cái trận thua tiếp theo bạc nhược mà không gượng được dậy là đủ rồi. Rencananya naturalisasi pemain baru untuk timnas masih berlanjut. Sejumlah pemain disebut sudah diproses untuk memperkuat Garuda. Mungkin saya ingin menyampaikan proses naturalisasi kan sesuai dengan komitmen kita, satu demi satu terselesaikan. Itu yang posisinya bek kiri sudah. Saya juga ingin memastikan nanti proses. Paspor ganda resmi PSSI gaspol naturalisasi Pascal Sturridge dari Belanda ke Garuda. Jangan sampai salah gate di bandara. Pejabat Vietnam sindir Garuda. FIFA ASEAN Cup hasilnya tak akan jauh dari AFF. Vietnam tetap lebih unggul. Thế rồi các cái trận đấu sau nữa thì nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà tôi cho rằng trận đấu tới gặp Chelsea nếu mà thua bạc nhược là có thể là cũng phải tính sổ đấy, chứ còn không chờ đến hai trận đấu kia, bởi vì là một cái trận thua tiếp theo bạc nhược mà không gượng được dậy là đủ rồi. Kabar ini sontak bikin publik heboh, seolah-olah Indonesia baru saja melakukan transfer window internasional dengan gaya ala klub-klub Eropa. Dari Bundesliga hingga era divisi, kini talenta diaspora siap mengenakan jersey merah putih. Laurien Ulreich, gelandang muda yang pernah jadi kapten timnas Jerman U17, dikenal punya visi permainan tajam dan kemampuan mengatur tempo. Dengan paspor ganda, jalannya ke timnas Indonesia kini mulus tanpa drama administrasi. Netizen pun langsung bikin meme. Ulreich main di GBK, lawan bisa bingung. Ini pemain Bundesliga kok tiba-tiba teriak gaskan. Sementara itu, Billian Manhoef, winger cepat asal Belanda, siap menambah daya ledak serangan Garuda. Dengan kecepatan dan dribblenya, ia bisa jadi senjata mematikan di sayap. Fans bercanda kalau Manhoef sprint di Liga 1, bek lawan bisa langsung pesan ojek online biar bisa kejar. Ketua Umum PSSI menyebut kebijakan paspor ganda ini sebagai game changer. Dengan aturan baru, proses naturalisasi jadi lebih cepat dan efisien. Laurien dan Billian bisa langsung main tanpa ribet, ujarnya. Fans bola Indonesia pun menyambut dengan antusias. Di Twitter, komentar bermunculan. Timnas kita sekarang kayak campuran nasi padang sama pizza. Mantap jiwa, internasional banget. Adalah Pascal Sturridge, bek tangguh Leeds United yang punya darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya. Begitu aturan paspor ganda diketok palu, PSSI langsung tancap gas. Kalau biasanya urusan administrasi bisa bikin pemain menua sebelum debut, kali ini prosesnya seperti jalur tol Cipali, lurus, cepat dan minim hambatan. Ketua PSSI dengan penuh semangat menyatakan ini bukan sekadar soal sepak bola, tapi soal kebanggaan bangsa. Dengan paspor ganda kita bisa punya pemain kelas dunia tanpa harus kehilangan identitas. Tentu saja publik langsung heboh. Ada yang bercanda, wah jangan-jangan nanti Sturridge bingung kalau ditilang di Belanda pakai paspor Belanda, kalau ditilang di Jakarta pakai paspor Indonesia. Kebijakan ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat tim nasional. Bayangkan saja, lini belakang Garuda yang biasanya jadi bahan kritik pedas netizen, jadi bisa diperkuat pemain Premier Liga. Netizen pun ramai-ramai bikin meme. Sturridge di Leeds jagain Haaland, di Indonesia jagain striker Liga 1 yang hobi salto. Selain Sturridge, beberapa nama lain disebut-sebut akan menyusul. Dengan paspor ganda, proses naturalisasi jadi lebih fleksibel. Tidak ada lagi drama harus melepas kewarganegaraan lama yang sering bikin pemain ragu. Bahkan ada yang berseloroh kalau bisa paspor ganda berarti bisa juga punya 2 KTP. Satu buat diskon Indomaret, satu buat diskon Alfamart. Namun dibalik euforia ini ada juga tantangan. Pemerintah menegaskan bahwa paspor ganda hanya berlaku untuk kategori tertentu, bukan untuk sebuah orang. Jadi jangan harap bisa punya paspor ganda hanya karena pengen liburan ke Jepang tanpa ribet visa. Fokusnya tetap pada kepentingan strategis termasuk olahraga, pendidikan dan diplomasi. Bagi PSSI ini adalah momen emas. Mereka berjanji akan memanfaatkan kebijakan ini sebaik mungkin.
Kami tidak ingin sekadar menambah pemain, tapi benar-benar membangun tim yang kompetitif. Apapun itu, kebijakan paspor ganda jelas membuka babak baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan Surik sebagai contoh nyata, harapan untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi semakin besar. Dan tentu saja, netizen sudah siap dengan komentar-komentar kocak mereka. Ada yang menulis kalau Surik main di GBK, jangan sampai salah cat ya bro, ujar salah satu pengurus. Meski begitu, publik tetap waspada, ada yang nyeletuk. Jangan-jangan nanti naturalisasi kebanyakan. Timnas kita jadi kayak All-Star Eropa dengan jersey Garuda. Mimpi melihat timnas Indonesia tampil lebih garang di kancah internasional. Dan kalau PSSI benar-benar bisa kerja, jangan-jangan suatu hari nanti kita bisa lihat Garuda main di Piala Dunia. Tapi jangan lupa, mimpi itu harus dibarengi kerja nyata, bukan sekadar paspor ganda dan foto di Instagram. Gelombang kritik terhadap timnas Indonesia kembali datang dari Vietnam. Kali ini seorang pejabat sepak bola Vietnam menilai bahwa meskipun Indonesia kini berkompetisi di FIFA ASEAN Cup, hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan kiprah Garuda di Piala AFF. Menurutnya, Vietnam masih lebih unggul dan konsisten di level regional. Pejabat tersebut menyebut bahwa Indonesia terlalu percaya diri dengan status tim Piala Dunia setelah berhasil lolos ke ajang bergengsi itu. Namun di level ASEAN, Indonesia masih kesulitan menembus dominasi Vietnam dan Thailand. Benar, Indonesia punya pencapaian besar di Piala Dunia, tapi di ASEAN hasilnya tetap sama, sulit juara, ujarnya. Sindiran ini jelas